Selamat berjumpa kembali dalam pertemuan kita yang kedua tentang appraisal, feasibility study, dan pembiayaan proyek. Kita lanjutkan dari kuliah kita yang pertama kemarin ya. Ini modul bahan ajarnya sudah saya sampaikan minggu yang lalu. Hari ini kita masih dalam topik yang pertama yaitu konsep project. Jadi dalam konsep proyek ini kemarin pengertian sama aspek sudah. Jadi kita masuk ke yang berikutnya yaitu yang ini siklus proyek dan tahapan dalam analisis proyek ya. Jadi kita mulai saja. Siklus proyek. Bagaimana siklus proyek itu mulai dari awal sampai pelaksanaan dan evaluasi. Dia namanya siklus, berarti dia satu loop ya. Nah, mari kita lihat di sini ya. Jadi dalam tahap pertama dalam siklus proyek itu adalah identifikasi proyek. Jadi dalam tahap pertama proyek itu mengidentifikasi proyek ini usulan-usulan proyek bisa datang dari berbagai sumber ya, tetapi intinya adalah proyek itu harus diidentifikasi. Jadi di sini saya coba sampaikan kepada Anda sekalian bahwa di Indonesia itu program pembangunan nasional, artinya cara mengidentifikasi proyek, cara menyusun program pembangunan itu diatur melalui Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Jadi tentu saja dari sini banyak peraturan pemerintah, mungkin ada Perpres, mungkin ada peraturan menteri yang terkait dengan penyusunan perencanaan pembangunan. Nah, jadi dalam perencanaan pembangunan seperti saya katakan tadi itu bisa datang dari berbagai sumber. Kemudian menurut undang-undang ini secara garis besar itu penyusunan program pembangunan atau identifikasi proyek itu berawal atau bermula dari penyusunan program dengan 5 cara. Ya, ada 5 cara. Yaitu pertama adalah melalui pendekatan politik. Ini namanya adalah politik consideration. Apa artinya ini? Kita tahu bahwa di dalam negara demokrasi, ya, itu rakyat itu memilih langsung presidennya. Artinya apa? Kalau presiden punya kebijakan atau punya keputusan, itu artinya dia mewakili sebagian besar rakyat yang memilihnya. Berarti itu adalah bagian dari kekuatan politik atau pendekatan politik. Kalau kebijakan presiden umpamanya dilakukan untuk suatu mengidentifikasi satu proyek, itu artinya adalah hak politik seorang kepala negara yang dipilih secara demokratis yang mewakili sebagian besar dari rakyat. Kemudian siapa lagi yang dipilih secara politik langsung? Gubernur, ya, sama. Kemudian siapa lagi? Bupati, wali kota, ya. Jadi dalam batas kewenangan yang diatur undang-undang, mereka ini semua mempunyai kewenangan politik atau pertimbangan politik dalam mengidentifikasi program pembangunan atau dalam program pembangunan itu di ujungnya yang paling kecil namanya proyek. Ya. Di ujungnya ada sebagian yang namanya proyek yang kita kenal dalam teknik sipil ya. Kemudian ada yang kedua, itu melalui pendekatan teknokratik. Pendekatan teknokratik ini adalah dari orang-orang yang ahli di bidangnya. Jadi ini biasanya terukur, mempunyai latar belakang yang jelas, mempunyai visibility study yang bagus, dan
terukur untung ruginya dan terukur manfaat karena dia dianalisis secara teknis atau teknokratik. Ini namanya technocratic approach. Jadi berdasarkan masukan-masukan analisis para ahli di bidangnya dan berkenaan dengan proyek yang kita maksudkan dalam mata pelajaran kita ini, berarti analisis teknokratik ini adalah masukan-masukan dari para peneliti, para pemerhati yang mempunyai disiplin ilmu yang mumpuni, yang cukup, ya. Kemudian ada proses partisipatif atau public participation. Nah, ini adalah bagian dari demokrasi di Indonesia. Kita lakukan ini dengan melakukan musyawarah pembangunan dari mulai tingkat desa, kecamatan, kabupaten kota, provinsi dan sampai ke tingkat pusat. Ini namanya partisipatif. Jadi banyak masukan yang dihimpun, kemudian DPRD melakukan verifikasi, mereka juga melakukan kunjungan kerja, kemudian mereka juga memasukkan program sesuai dengan apa yang mereka peroleh dari konstituennya atau para pemilihnya, dan ini adalah public participation. Ya, jadi ini teknik untuk menjaring banyak program atau program pembangunan yang ujung-ujungnya sebagian adalah merupakan proyek fisik yang terkait dengan teknik sipil. Kemudian ada pendekatan bottom up, ya. Jadi atau top down. Jadi top down itu maksudnya begini. Itu pemerintah bisa saja secara hierarkis pemerintahan, ya. Itu pemerintah pusat mempunyai satu program yang khusus yang artinya mau dicapai secara nasional, dan barangkali bisa saja di tingkat provinsi dan kabupaten punya pandangan lain terhadap kewenangan uang yang dia pegang. Maka ini bisa dilakukan secara khusus dengan artinya pemerintah yang paling atas, yaitu pemerintah pusat, bisa membuat satu program khusus yang disebut namanya top down. Biasanya program yang top down ini dibiayai oleh yang menginisiasi proyek ini juga. Makanya dalam sistem anggaran di kabupaten kota ada namanya dana alokasi khusus. Jadi model-model seperti itu yang dibiayai oleh dana alokasi khusus itu sesungguhnya adalah uang dari pemerintah pusat ditransfer ke pemerintah provinsi atau kabupaten kota dan kabupaten kota secara terpisah ini, dan itu dimasukkan ke anggaran pendapatan dan belanja daerah masing-masing. Kalau dia ke provinsi ya di provinsi, kalau dia di kabupaten ya kabupaten. Nah, jadi saya kira ini adalah merupakan top down, itu sudah dipahami, berarti itu dari atas. Kemudian ada dari bawah ke atas, bottom up. Jadi kalau bottom up approach ini itu adalah menjaring apa yang diinginkan masyarakat dari grassroots. Jadi salah satu musrembang musyawarah pembangunan daerah, musyawarah rencana pembangunan itu dari mulai tingkat desa. Jadi di sana kita diundang masyarakat oleh kepala desanya untuk menginventarisir apa yang urgen dan diperlukan di desa itu. Ya. Kemudian hasil ini dibawa ke kecamatan. Sekarang ini karena ada dana pemerintah desa, mungkin sebagian ini sudah bisa ditangani oleh pemerintah desa. Tetapi apabila yang bottom up ini tidak tertangani dengan dana desanya, bisa itu merupakan bagian program atau rancangan proyek yang diteruskan ke pemerintahan di atasnya, ya. Oke, kemudian dari 5 ini, ya, tentu saja kalau kita punya uang cukup,
ya, atau semua bisa kita lakukan karena negara kita kaya gitu kan. Sebenarnya nggak perlu kita banyak ini, hanya tinggal biayai saja kalau memang urgen, biayai. Jadi dalam hal ini kalau uang kita terbatas, maka ini harus di screening. Ya, seperti kuliah kita sebelumnya, yang sudah saya jelaskan bahwa proyek itu harus dipilah, ya, dipilah artinya sesuai dengan kemampuan keuangan dan urgensinya. Baik, kita lanjutkan. Nah, kemudian rangkaian dasar dalam perencanaan dan pelaksanaan proyek disebut sebagai siklus proyek. Itu yang kita dari awal tadi. Jadi siklus proyek itu adalah rangkaian dasar perencanaan dan pelaksanaan proyek. Jadi dari mulai identifikasi, perencanaan sampai ke pelaksanaan itu disebut sebagai project cycle. Baum itu membagi siklus proyek ini dalam 5 bagian, ya. Yakni pertama identifikasi, itu yang saya sebutkan di awal kuliah ini tadi. Kemudian awal kuliah kita hari ini, ya. Kemudian persiapan dan analisis, kemudian penilaian atau appraisal, kemudian pelaksanaan implementasi, kemudian evaluasi. Jadi ada 5 tahap atau link dari siklus proyek ini yang perlu diketahui, ya, bahwa ini akan berulang selalu, dan pada saat evaluasi ini merupakan feedback atau masukan kepada pemegang kepentingan atau pemegang kekuasaan yang menyusun program untuk memegang kekuasaan kepada yang menyusun program untuk bahan masukan, ya. Jadi ini kira-kira siklus proyek yang perlu kita ketahui. Kemudian kalau begitu, di mana pelajaran kita ini, feasibility study dan appraisal ini dilakukan? Ya, itu terutama dilakukan pada tahap ini, ya. Jadi feasibility study dan appraisal itu dilakukan pada tahap kedua dan ketiga. Kemudian ada juga, ya, kalau melakukan satu evaluasi juga itu adalah bagian dari analisis, ya. Artinya mengevaluasi apakah apa yang dilakukan di appraisal atau dilakukan pada saat pembuatan feasibility study itu sesuai atau tidak gitu. Sejauh mana dia meleset, apakah tambah mahal proyeknya atau ada yang bisa terhemat, itu umumnya selalu ada bertambah mahal, ya. Tapi bertambah mahal itu apakah itu sampai batas yang bisa ditoleransi atau tidak gitu, ya. Nah, jadi di pelaksanaan ini sebenarnya adalah sudah pekerjaan dari konstruksi. Jadi dalam konstruksi ini appraisal, feasibility study dan pendanaan proyek itu yang satu yang ikut di sini yaitu pendanaan, ya. Karena biasanya gini, membuat satu proyek tersebut para perencana biasanya menyediakan contingencies, ya. Contingencies itu biaya tidak terduga. Apakah itu physical contingencies karena ada perubahan-perubahan konstruksi karena keadaan lapangan atau hal lain sebagainya yang membuat ada perubahan desain, ya, ada satu change order gitu, ya. Itu masuk dalam physical contingencies atau melampaui gitu, ya. Kalau melampaui ini kan bermasalah ini karena uang yang dialokasikan mungkin saja tidak cukup. Kemudian ada financial contingencies. Ini biasanya ada kebijakan negara untuk devaluasi atau ada inflasi gitu, ya. Jadi hal-hal seperti ini bisa mempengaruhi proyek pada saat pelaksanaan. Jadi oleh karena itu dalam pembiayaan proyek nanti kita bicarakan atau bahas ini.
Tetapi secara garis besar, ya, siklus proyek ini umumnya adalah seperti ini. Baik, kita teruskan. Persiapan dan analisis proyek, ya. Kemudian ini adalah merupakan tahap kedua dari siklus proyek, yaitu melakukan persiapan dan analisis daripada rencana proyek yang potensial, yang didapatkan dari berbagai sumber tadi. Jadi itu yang saya katakan tadi, bahwa dalam musrembang kita, dalam teknokratik yang dilakukan oleh para ahli-ahli atau ahli di bidangnya, kemudian ada ada top down, bottom up gitu ya. Itu semua dilakukan untuk mengecek atau mengadakan persiapan, ya, melakukan persiapan dan analisis. Jadi dari sini dilakukan persiapan sehingga bisa disaring, ya. Disaring proyek ini mana yang mana yang bisa dilanjutkan untuk pekerjaan feasibility study atau langkah analisis berikutnya. Nah, di sini saya mau sampaikan bahwa kalau proyek yang politik sifatnya, itu semua feasibility study itu tidak diperhitungkan, ya, karena dia keputusannya adalah keputusan politik, jadi dia overrule. Jadi dia akan mengoverrule itu karena keputusan politik itu lebih tinggi daripada keputusan analisis finansial, ekonomik atau teknis yang kita lakukan. Jadi karena ini adalah bagian khusus. Oke, ini kita bicara yang berkenaan dengan yang non-political consideration, ya, adalah yang umum digunakan adalah dengan cara seperti ini. Nah, dari persiapan tahap pertama ini, maka kita lakukan kegiatan feasibility study, ya. Jadi untuk ini, seperti saya jelaskan kemarin juga, ya, feasibility study ini cukup dilakukan satu kali saja dan perlu untuk dilakukan analisis lanjutan untuk aspek-aspek yang spesial, ya, aspek-aspek yang spesial. Nah, jadi langkah pertama persiapan kita adalah melakukan screening terhadap proyek-proyek yang sudah diakomodasi dalam sistem pembangunan kita. Kemudian kita melakukan analisis proyek. Apa analisisnya? Adalah melakukan analisis finansial dan analisis ekonomi untuk setiap proyek yang sudah teridentifikasi dari proyek yang pertama ini, ya, yang artinya dari khususnya. Kemudian ini begitu kita sudah dapatkan proyek yang tersaring, maka lakukan analisis ini supaya nanti hasilnya menyatakan apakah itu layak atau tidak layak, ya. Kemudian perencanaan proyek secara terperinci dilakukan pada tahap ini agar hasil feasibility study itu akurat. Ini penting, ya, karena terperinci itu maksudnya bukan detail engineering design, ya, sudah saya sebutkan kemarin itu, tetapi adalah sudah terinci bahwa kalaupun nanti dibuat detail engineering design, mungkin hanya menyangkut tentang aspek-aspek engineering yang detail saja, yaitu berkenaan dengan kekuatan atau mungkin hal-hal yang lebih spesifik ke engineeringnya. Tetapi itu sudah bisa digunakan untuk membuat feasibility study, supaya jangan nanti hasil feasibility study-nya jauh melenceng dari kenyataannya, ya. Sekali lagi, ya, dalam persiapan proyek ini tadi di sini ada satu tahapan tadi, ya, di dalam identifikasi proyek. Jadi yang sudah kita identifikasi di sini kita lakukan tahap persiapan dan analisis proyek, ya. Nah, jadi tadi sudah saya katakan bahwa ada satu yang tidak ikut di dalam proses
feasibility study ini. Nanti mungkin dia bisa masuk dalam evaluasi, ya. Kenapa? Karena keputusan politik ini itu akan mengoverrule semua analisis finansial, ekonomi, dan teknis yang kita lakukan pada tahap yang ini, tahap yang pertama ini, ya. Jadi di sini sebenarnya kan kita lakukan ini dan kita lakukan screening, ya. Nah, screening dalam arti kata bahwa yang sama sekali tidak dapat di accepted gitu dikeluarkan. Nah, tapi ini semua aspeknya adalah menyangkut dari nomor 2, 3, 4, dan 5. Ya, politik tidak. Nah, ini saya berikan contoh begini, ya. Apa itu proyek yang political consideration? Tapi dalam arti yang positif, ya. Begini, mungkin ada satu daerah permukiman atau tempat penduduk bermukim, ya, atau tinggal, itu sejak kita merdeka ini, dia tidak punya akses ke dunia luar. Artinya dia untuk pergi untuk membeli kebutuhan sehari-hari pun dia harus jalan kaki sejak kita merdeka gitu kan. Nah, ini secara politik karena jumlah orangnya juga mungkin tidak banyak dan daerahnya pasti remote, ya, pasti daerah yang masih sangat sulit dijangkau gitu. Biaya konstruksinya bisa saja mahal. Kalau dibandingkan dengan manfaat terhadap orang yang tinggal di situ, ya mungkin sampai tidak akan visible itu. Tetapi secara politik, ya, karena ini adalah bangsa Indonesia, rakyat Indonesia, maka secara politik, pimpinan politik itu bisa mengambil keputusan untuk mengambil kebijakan membangun jalan di situ. Itu namanya keputusan politik. Atau mungkin ada satu daerah perkampungan atau pedesaan yang terisolir, ya, di mana bahan baku untuk diminum itu tidak ada tersedia di situ, atau ada pun tersedia itu tidak memenuhi standar untuk air minum. Nah, jadi bisa ada beberapa tempat yang penduduknya semua kena gondok gitu, ya. Mungkin air minumnya nggak memenuhi syarat atau kekurangan natrium gitu, ya. Nah, untuk hal-hal seperti ini dalam keadilan sosial, ya, terhadap masyarakat yang sama-sama bangsa Indonesia contohnya, maka mereka juga punya hak untuk mendapatkan air bersih yang layak. Untuk hal ini juga mungkin pembuatan sistem pengadaan air minumnya, kalau punya hitung secara finansial mungkin tidak akan layak. Tetapi keputusan politik, pemimpin politik bisa mengambil keputusan ini demi untuk keadilan sosial bagi rakyat yang ada di negara ini. Nah, ini contoh-contoh keputusan politik. Jadi prinsipnya baik, dan ini adalah menyangkut tentang harkat dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat, ya. Jadi tidak selamanya juga bahwa pembangunan itu 100% untung rugi gitu, ya. Jadi ada kalanya secara politik hal-hal seperti ini perlu dilakukan. Jadi disitulah artinya pemilihan pemimpin politik itu berperan. Jadi oleh karena itu persiapan proyek yang seperti itu mungkin disiapkan tanpa melalui satu proses kelayakan ekonomi, kelayakan finansial. Tetapi at the end itu bisa dievaluasi dalam konteks keberadaan proyek tersebut. Kita teruskan. Kemudian penilaian. Ya, dalam tahap ketiga dari satu siklus proyek itu adalah
penilaian terhadap proyek-proyek yang telah dipersiapkan. Ya. Jadi tadi ada proyek yang sudah terkumpul, disaring, kemudian dikumpulkan, dikompilasi, sehingga kita dapat list project yang sudah dipersiapkan. Kemudian setelah itu terhadap proyek-proyek yang sudah dipersiapkan ini, sudah melewati screening tadi, itu kita melakukan penilaian. Pertama adalah memberikan kesempatan untuk memeriksa kembali tiap-tiap aspek daripada perencanaan proyek. Jadi dalam penilaian ini, ya pertama adalah dilakukan kesempatan untuk memeriksa kembali tiap-tiap aspek. Ya, jadi di dalam itu adalah aspek apa? Umpamanya tadi kan setelah proyek terkumpul, di screening pertama, kemudian dilakukan tahap berikutnya feasibility study, kan gitu ya. Nah, dengan adanya feasibility study berarti kan di sana sudah keluar rekomendasi untuk informasi menyatakan bahwa ini bisa tidak lanjuti, ini enggak, ini bisa diteruskan, ini tidak. Nah, ini sudah selesai, karena berarti sudah dipersiapkan. Yang kita lakukan adalah yang direkomendasikan untuk diteruskan, kan gitu. Itu penilaian. Bagi proyek-proyek yang sudah melalui feasibility study dan direkomendasikan untuk dilanjutkan, maka terhadap list project-project itu dilakukan namanya penilaian atau appraisal. Apa yang dinilai pertama? Itu adalah langkah-langkah atau aspek-aspek daripada perencanaan proyek. Jadi dari perencanaan proyek tersebut, umpamanya apakah secara teknis proyek ini sudah sesuai dengan kriteria desain yang harus dibuat dan sesuai dengan kondisi lapangan. Kenapa begitu? Karena ini kan semua ada kaitannya dengan biaya. Jangan nanti ada biaya yang dibuat terlalu murah sehingga kelihatannya visible gitu. Jadi dalam tahap ini terhadap proyek-proyek yang sudah dinyatakan visible atau bisa diproceed lebih lanjut, dilakukan pemeriksaan. Jadi pemeriksaan ini itu pemeriksaan kembali ini dilakukan umpamanya begini. Kita harus memeriksa atau para appraisal atau para pemilik modal ya atau yang membiayai proyek ini itu berkepentingan untuk menilai kembali atau mengecek kembali apakah asumsi-asumsi yang dibuat di dalam perhitungan feasibility study itu semuanya sudah tepat atau belum. Contohnya, apakah harga itu masih valid? Umpamanya dulu dibuat feasibility-nya 5 tahun yang lalu. Kemudian harga-harga di dalamnya mungkin sudah tidak representatif lagi dengan sekarang. Satu. Kedua, apakah desain yang dibuat ini benar-benar sudah bisa digunakan untuk proyek ini sesuai dengan tujuannya, atau apakah data-data penunjangnya sudah memadai atau tidak. Karena begini, kalau data penunjangnya kurang memadai, sehingga harga yang dicantumkan di dalam biaya pembangunan tersebut bisa saja lebih rendah dari yang seharusnya, sehingga kelihatannya visible, tetapi karena harganya tidak sesuai atau terlalu rendah, maka proyek ini kan bisa waktu pelaksanaan nanti jadi bermasalah ya, artinya bisa memerlukan uang lebih banyak. Jadi semua aspek ya, kemudian administrasi juga. Artinya dalam pelaksanaan mungkin direncanakan ini akan selesai 2 tahun. Tapi setelah dinilai dari semua kemungkinan dari mulai pembebasan lahan dan segala macam itu, nggak akan mungkin selesai dalam 2 tahun, ini aspek ini pun dinilai ulang. Jadi dengan arti kata apa? Penilaian ulang ini akan melakukan analisa finansial dan ekonomi kembali berdasarkan temuan-temuan baru dari para appraisal.
ya, para orang yang disuruh oleh pemilik uang melakukan pemeriksaan ulang atau penilaian ulang kembali terhadap proyek yang sudah dipersiapkan tadi, yang sudah melewati feasibility study ya. Nah, kenapa begitu? Karena umpamanya saya kasih contoh begini. Kalau proyek itu dibiayai oleh World Bank atau Asian Development Bank gitu ya. Sementara kemarin waktu kita membuat proyek yang melakukan appraisal, yang melakukan feasibility study mungkin adalah konsultan yang belum dikenal atau belum merupakan punya kredibilitas atau acceptance dari World Bank, maka dia akan melakukan penilaian ulang berdasarkan konsultan yang dia pilih, gitu. Umumnya begitu. Atau konsultan yang ada di negara kita yang sudah acceptance dengan mereka, disuruhnya mengecek ulang karena dia juga begini. Dia juga kan bertanggung jawab terhadap member of bank yang punya dana member country yang ada di bawah naungan bank itu. Jadi tidak juga sembarang harus kasih saja tanpa melakukan penilaian, begitu ya. Nah, kemudian hal tersebut ya, dalam appraisal tersebut diharapkan yang menyusun appraisal yang disuruh oleh pemilik dana ini atau pemilik uang membuat proyek ini memasukkan data dan informasi baru yang seperti saya katakan tadi ya, bila sebagian data sebelumnya diragukan atau sebagian asumsi tidak tepat. Itu yang saya sebutkan tadi. Itulah tugas para konsultan appraisal. Kemudian memastikan apakah proyek bisa diteruskan, merubah rencana proyek atau memulai proyek baru gitu. Nah, jadi appraisal ini merupakan final decision sebelum approve tentang pendanaan proyek. Bahwa uang ini bisa kami danai dengan kondisi seperti ini. Jadi di sana akan ada beberapa rencana proyek. Rencana proyek itu mungkin saja tentang jadwalnya, tentang cara mengerjakannya, material yang digunakan dan segala macamnya. Jadi untuk meyakinkan pemberi dana pembiayaan proyek jika dana diperoleh dari jasa keuangan. Nah, jadi ini yang saya bilang tadi. Umumnya ini penting untuk diketahui bahwa kalau kita sudah berurusan dengan dana dari lembaga keuangan, ini mutlak diperlukan, ya, karena biasanya ini menyangkut tentang akuntabilitas dan responsibility dari orang yang punya otoritas memberikan uang, ya, karena kalau ada feasibility study yang abal-abal gitu umpamanya kan, nah itu barangkali bisa ditolak ya, untuk tidak mau dibiayai gitu. Itu kira-kira ya. Kita teruskan. Nah, baru kita sampai ke pelaksanaan. Ya, dalam ini adalah tahap keempat dari siklus project, yaitu pelaksanaan. Nah, melaksanakan proyek yang telah direncanakan dan accepted oleh pemilik modal atau sudah lewat dari appraisal ya. Jadi kalau ini sudah melalui proses itu, maka akan dilakukan tahap pelaksanaan. Nah, pelaksanaan proyek memiliki beberapa aspek penting ya. Coba perhatikan, pertama adalah rencana proyek yang lebih baik dan lebih realistis. Akan lebih memungkinkan untuk dilaksanakan dan manfaat yang diharapkan dapat diwujudkan. Nah, jadi maksudnya kalau dalam pelaksanaan ini sangat tergantung kepada rencana proyek. Jadi rencana proyek ini kira-kira begini ya, itu time schedule, kemudian time schedule itu harus sesuai dengan budget, ya. Jadi artinya
di setiap eh, unit kegiatan itu kan memerlukan mobilisasi alat, barang, orang, dan memerlukan uang. Dan tentu saja pada waktu ini sudah dikerjakan, apakah dikerjakan perorangan, dikerjakan kontraktor atau supplier gitu ya. Kalau itu sudah selesai pada waktu tertentu, dalam perencanaan proyek tersebut harus jelas bahwa mereka harus bisa dibayar oleh owner, pemilik pekerjaan. Nah, jadi kalau hal-hal seperti ini tidak teratur, ya, uang belum tersedia sehingga delay pembayaran, sehingga kontraktor pun delay bekerja, itu namanya rencana proyeknya, uang dan peralatan dan tempat lokasi tidak tersedia dengan baik dan tepat, dan ini umumnya akan membuat proyek susah dilaksanakan dan mungkin tidak tepat waktu, dan akhirnya apa? Manfaat yang diharapkan bisa, aturan yang tadi menguntungkan bisa menjadi tidak menguntungkan. Ya. Kemudian pelaksanaan proyek harus luas. Artinya ini salah satu yang perlu diperhatikan juga. Luas artinya itu keadaan akan selalu berubah ya. Sehingga kalau ada change order, keluasan itu di mana tercantum di spesifikasi. Jadi ada TOR, term of reference, itu harus dibuat sedemikian rupa sehingga manajer itu punya ruang untuk melakukan verifikasi, change order tanpa merubah fungsi, kekuatan dan ini, tetapi dia bisa melakukan change order dengan baik. Jadi dalam spesifikasi teknis, spesifikasi administrasi, itu harus dibuat sedemikian rupa, dan itu merupakan bagian dari pelaksanaan proyek yang termasuk dalam rencana proyek. Jadi kalau itu dia harus luas, jangan terlalu kaku sehingga karena kakunya ini gak ada barangnya di sini, gak bisa dibeli yang lain sehingga harus nunggu berapa tahun gitu. Jadi tapi pastikan bahwa spesifikasi teknisnya dipenuhi. Ya, jadi untuk ini saya kira ya proyek itu harus luas. Kemudian perubahan-perubahan teknis hampir tidak bisa dihindari dalam pelaksanaan proyek ya, karena begini, kita nggak bisa 100% sure ya, pasti. Keadaan lapangan itu seperti yang kita ini kan, apalagi tentang kondisi tanah ya. Kemudian satu lagi, cuaca. Nggak bisa kita pastikan semuanya sesuai dengan yang ini kan. Sehingga ada saja hal-hal yang harus kita adjust. Nah, jadi itulah yang disebut tadi, maka harus dipersiapkan satu price dan physical contingencies. Umumnya ya dalam international standard ini masing-masing 10% ditoleransi. 10% physical contingencies dan 10% financial contingencies. Artinya negara itu termasuk di mana proyek berada adalah negara stabil. Sehingga tidak akan ada perubahan melebihi 10% dari price contingencies dalam durasi pelaksanaan proyek. Kedua, secara fisik konsultan yang mendesain ini, yang membuat detail engine design itu adalah kredibel. Nggak mungkin kalau konsultan yang kredibel itu bisa membuat desain yang artinya nilai kontrak bisa naik lebih dari 10%. Jadi disinilah penilaian-penilaian dan persiapan-persiapan proyek penting dilakukan. Jadi artinya konsultannya kredibel dan qualified dan profesional, dan negara pun tidak sedang dalam kondisi yang gonjang-ganjing sehingga perekonomiannya tidak stabil, yang bisa inflasinya di atas 50% gitu kan. Nah, itu udah payah membuat proyeksi pelaksanaan proyek yang tepat waktu. Nah, ini yang penting dipahami ya. Tahap ini, tahap keempat ini ya, itu pelaksanaan proyek ini adalah merupakan bagian yang terpenting dari siklus proyek. Ya. Jadi oleh karena itu, ya, karena itu terpenting, yang ini harus dipersiapkan dengan benar. Jadi rencana proyek yang lebih baik dan lebih teliti. Artinya begini,
kalau kita melaksanakan proyek setelah detail engineering design selesai, maka di sana diperlukan spesifikasi, ya, spesifikasi teknis yang rinci, sehingga segala sesuatu rencana proyeknya ini tidak memerlukan banyak revisi, ya. Itu makanya konsultan yang mengerjakan ini harus yang betul-betul ahli di bidangnya. Jangan asal saja, sehingga nanti cetak biru gambar itu banyak kelemahan dan kekurangannya. Kedua, spesifikasi administrasi juga harus betul-betul disinkronkan sehingga memang bisa dilaksanakan, ya, dilaksanakan dengan realistis. Nah, sehingga kita bisa mendapatkan kontraktor atau orang yang mengerjakannya yang betul-betul profesional. Gitu. Jadi dengan demikian, jangan sempat kita mendapatkan kontraktor yang secara finansial pun tidak capable, secara teknis pun tidak mempunyai tenaga, kemudian secara peralatan juga dikhawatirkan itu. Ini persiapan seperti ini penting karena ini bagian yang akan mempengaruhi, ya, completion atau penyelesaian satu proyek. Jadi dengan demikian di titik pertama dalam persiap ini akan mampu menciptakan satu proyek yang luas sehingga kontingensi atau biaya tidak terduganya juga masih bisa dibuat dalam toleransi yang dapat diterima sehingga proyek bisa selesai pada waktunya. Jadi ini pentingnya untuk pelaksanaan proyek. Kenapa begini? Karena nanti waktu kita melakukan analisis itu, waktu itu menentukan. Waktu konstruksi dan waktu operasional itu berbeda di dalam hal untuk analisis nantinya. Kalau makin lama dia selesai, berarti return atau benefit dari proyek tersebut makin lama pula baru bisa dinikmati. Jadi secara value dia akan makin kecil benefitnya, ya. Kita teruskan. Kalau kita sudah sampai pada titik konstruksi, kita sudah melewati bagian penting, maka sesungguhnya di sana harus dilakukan satu evaluasi, ya, setelah selesai. Lakukan evaluasi karena ini adalah merupakan tahap akhir, ya, dari satu siklus proyek. Jadi melalui evaluasi ini kita bisa mendapatkan satu satu pembelajaran tentang hal-hal yang perlu diperbaiki untuk penyusunan proyek yang akan datang, yang lainnya yang sejenis, gitu, ya. Jadi oleh karena itu maka dalam evaluasi proyek ini perlu dilakukan beberapa hal. Pertama dulu adalah analisis, mempelajari secara sistematis elemen-elemen yang mencapai sukses dan gagal dalam proyek yang telah dilaksanakan. Nah, ini pentingnya, apa yang sukses dan apa yang gagal. Nah, oleh karena itu maka dalam pelaksanaan proyek, ya, itu pertama dulu setiap proyek itu ada namanya S-curve-nya, ya. S-curve itu adalah hubungan antara pemakaian uang dan pekerjaan fisik, ya. Jadi biasanya di awalnya seperti apa, tengahnya agak membesar dan di ujungnya seperti apa, gitu, ya. Jadi bagaimana cash flow project itu, kemudian bagaimana pelaksanaan fisiknya, kemudian kalau kegagalan itu contohnya begini. Kalau kita jadwalkan ini bisa selesai dalam 1 minggu, ternyata molor sampai 1 bulan. Apa penyebabnya? Apakah karena ada barang atau supply yang merupakan bagian dari pekerjaan fisik? Biasanya ada juga proyek begini, ya. Pekerjaan supply-nya itu terpisah dari pekerjaan konstruksinya.
Sehingga kalau supply-nya belum datang, instalasinya belum bisa dilakukan gitu ya. Jadi makanya kadang-kadang kan spesifikasi orang ya untuk mengerjakan satu project ya itu kalau ada pekerjaan mechanical electrical bergabung dengan civil work begitu ya, ini macam mana? Apakah mereka ini bisa joint venture gitu, antara supplier dengan kontraktor gitu. Jadi umumnya ini yang disebut di rancangan atau perencanaan proyek tersebut harus disusun dengan baik. Kalau terpisah kelemahannya seperti itu. Kontraktor civil work-nya bisa melakukan klaim kepada owner karena menurut jadwal supplier harus sudah sampai barangnya pada tanggal ini gitu. Seperti itu. Jadi oleh karena itu persiapan itu perlu dan akibat itu umpamanya delay berarti itulah bagian dari yang gagal ya. Kemudian yang sukses contohnya adalah pekerjaan tersebut kualitasnya sesuai dengan spesifikasi, jadwalnya tercapai sesuai yang ditetapkan dan biayanya pun tidak mengalami variasi atau penambahan. Itu namanya adalah pencapaian yang sukses. Ya. Satu lagi begini, tidak ada kecelakaan dalam melaksanakan proyek tersebut. Tidak ada korban-korban yang tidak pada tempatnya gitu. Nah, persiapan-persiapan itu semua dicatat sehingga oleh karena itu maka dalam pelaksanaan proyek itu harus ada laporan harian, laporan mingguan, laporan bulanan dan ada completion report gitu ya. Kemudian terakhir sebagai completion report ini biasanya harus ada as-built drawing. Jadi as-built drawing ini difilekan dengan detail engineering design drawing supaya bisa difile bersamaan sehingga untuk nanti pasca konstruksinya orang semua bisa melihat. Kalau ada perlu perbaikan bisa dilihat di as-built drawing-nya di mana lokasinya, apa masalahnya, kemudian kalau mau dilakukan perbaikan lebih mudah. Nah, jadi ini selalu filing seperti ini kita lupa sehingga bisa susah bagi orang di masa mendatang. Karena begini, pada saat kita melakukan konstruksi ini, ya, ini mungkin kita pikir kita kan ada selamanya gitu di situ. Padahal dalam rentang waktu tertentu bisa saja semua orang yang involved secara fisik ini sudah tidak ada lagi. Jadi yang ada adalah orang generasi berikutnya. Tapi kalau kita agak ada as-built drawing, tidak ada cetak biru terhadap apa yang kita lakukan, maka makin susah dan bisa menyulitkan bagi yang akan datang. Oleh karena itu, evaluasi proyek seperti ini penting. Apakah as-built drawing-nya tersedia dengan baik? Dan as-built drawing itu jangan tunggu sampai sudah sudah komplit 100% sudah tertutup semua bangunan itu di laminating begitu, baru kita bikin as-built drawing. Tidak. One by one. Contohnya kalau kita membuat bangunan, selesai satu bagian, apa yang diorder, apa yang dikerjakan itu, kalau ada perubahannya dengan desain, selesaikan. Nah, dengan demikian, evaluasi proyek tersebut akan membukukan ya, hal-hal yang seperti ini. Sehingga kalau ada pelaksanaan proyek yang akan datang, contohnya dalam satu proyek, dia itu mengalami kegagalan di sini. Kedua, dia tidak memiliki as-built drawing. Ketiga, dia tidak memiliki ini. Sehingga ini dia akan datang, jangan. Sehingga apa? Supaya ini akan merupakan memetik pelajaran bagi perencanaan proyek di masa depan. Ini penting, ya. Jadi jangan kita mulai selalu dari nol gitu. Udah tahu kemarin itu yang seperti ini salah,
ya itu filekan. Nah, jadi untuk ini siapa ini yang berkepentingan ini? Kembali kita ke mata pelajaran yang namanya adalah public infrastructure. Jadi ini sebenarnya yang paling berkepentingan untuk memfile ini semua adalah instansi terkait yang bertanggung jawab terhadap pengadaan, pembangunan dan pemeliharaan dan rehabilitasi dari sarana publik itu. Berarti siapa? Instansi yang bertanggung jawab terhadap itu. Bagi dialah ini perlu diberikan supaya dalam menunjang pekerjaan dan tanggung jawabnya dalam pengadaan, pembangunan dan pengoperasian satu sarana publik dan rehabilitasinya bisa diimprove dan berlangsung secara baik dari waktu ke waktu. Baik, kita teruskan ya. Nah, jadi kalau kita lihat yang saya sebutkan ini tadi, maka kita akan tiba pada kesimpulan bahwa setiap proyek yang diidentifikasi dengan berbagai cara, ya, yang disiapkan dengan cara apakah secara politik, aspek politik, apakah aspek teknokratik, apakah aspek partisipasi, apakah aspek top down, apakah aspek bottom up, maka itu semua ada di sini, ya. Kemudian semua yang ditampung ini, ya, itu selanjutnya akan dilakukan satu proses persiapan, ya, dan analisis. Jadi sebenarnya di sini itu adalah menyaring tahap pertama, ya. Jadi penyaringan pertama ini biasanya dilakukan secara formal, yaitu secara teknis, secara finansial, secara ekonomi. Ya, ini yang umum dilakukan di dalam menyaring, ya, proyek-proyek ini, sehingga dari sini akan keluar proyek-proyek yang visible, ya. Ini visible, ini not visible, ya. Itu tinggal, itu tidak lewat, dan ini visible akan masuk ke sini. Nah, jadi tahap pertama tadi kita punya Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004, ya. Nah, itu di Indonesia. Jadi bisa saja di proyek-proyek tertentu satu dari yang 5 itu bisa muncul dari banyak sumber tadi, ya. Nah, di sini persiapan untuk analisis ini, di sini umumnya diperlukan skill orang yang mengerti tentang proyek itu secara utuh, dan diperlukan skill pemahaman tentang finansial dan ekonomi. Karena dengan demikian mereka tahu untung rugi satu proyek baik secara finansial maupun secara ekonomi. Jadi finansial dan ekonomi sudah saya jelaskan kemarin pengertiannya pada kuliah kita yang pertama, ya. Nah, apabila ini selesai, maka ini urusannya adalah tentang pendanaan proyek. Siapa yang membiayainya, dia akan berkepentingan untuk melihat apakah analisis yang dilakukan ini betul atau tidak, gitu. Nah, jangan nanti kita bilang visible, tak tahunya memang banyak hal-hal baru atau data-data yang di bypass atau kurang lengkap, gitu. Nah, setelah penyandang dana, jadi umpamanya begini, kalau proyeknya kecil-kecil mungkin APBN, jadi penilainya siapa? Ya, penilainya mungkin instansi terkait saja, dan mungkin dia menyewa konsultan tertentu untuk melakukan penilaian, atau mungkin di tempat mereka sudah ada dibentuk satu badan untuk penilaian, gitu ya, untuk appraisal
yang ada standar SOP pemeriksaan yang akuntabel gitu. Nah, yang manapun itu, yang penting di titik ini adalah sebelum diputuskan untuk didanai, maka dilakukan penilaian. Penilaian itu disebut namanya appraisal. Ya. Nah, kemudian bagian terpenting dari satu proyek adalah pelaksanaan. Jadi dalam pelaksanaan ini semua yang dibuat pada detail design, engineering, kemudian membuat pengawasan pelaksanaan, pembuatan as-built drawing, kemudian melakukan pembuatan spesifikasi. Nah, jadi pembuatan spesifikasi itu ada dua, administrasi dan teknis ya. Itu selalu itu begitu. Nah, apabila ini sudah selesai, maka ini akan ada satu proses evaluasi. Evaluasi ini umumnya dilakukan untuk mendapatkan feedback terhadap untuk masukan kepada proyek-proyek perencanaan proyek selanjutnya. Ya, jadi masukan ini bisa saja dalam hal di sini, bisa kemari dan bisa ke sini ya, dan terutama ke sini. Jadi evaluasi ini akan memberikan feedback kepada semua orang yang berkepentingan dalam satu proyek. Nah, jadi kalau demikian, maka Anda ini yang mengambil mata pelajaran ini akan involve di sini, dan di sini. Ya, jadi ada 1, 2, 3. Ya, jadi kalau di sini itu bukan dalam feasibility tadi appraisal dan penilaian proyek. Jadi sekali lagi ya, jadi untuk diketahui bahwa itu tugas dari tujuan dari mata pelajaran ini adalah melakukan feasibility study, appraisal dan pembiayaan proyek. Jadi utamanya dia akan berada di sini dan di sini dalam satu siklus proyek. Ya, jadi ini memegang peranan penting dalam hal penyusunan proyek. Karena kenapa? Kalau ini dan ini hanya tinggal 2 dan pelaksanaan ini paling banyak itu adalah kontraktor ya. Kontraktor dan konsultan supervisi atau pengawas kalau dalam siklus proyek. Jadi artinya sebagian besar dari kegiatan proyek itu ada di Anda ini apabila Anda sudah menjadi orang yang paham tentang ini. Dan sekali lagi saya kasih tahu bahwa biasanya orang yang mengerti membuat feasibility study, membuat appraisal, dan pembiayaan proyek adalah orang-orang yang sudah menguasai teknis pelaksanaan lapangan dan sudah berpengalaman dan mengerti siklus proyek dengan baik dan memahami anatomi dari pekerjaan proyek tersebut, jenis proyek tersebut. Jadi dengan demikian mereka punya imajinasi, mereka punya skill untuk melihat hal-hal yang biasa terjadi di lapangan atau yang harus dilakukan di lapangan. Oke, saya kira ya ini adalah akhir dari pertemuan kita dan saya harapkan Anda ulang-ulangi ini supaya Anda memahami arti siklus proyek dan mengerti di mana letaknya kita masuk di dalam proyek tersebut atau mata pelajaran ini masuk di situ. Nanti subjek-subjek yang kita pelajari selanjutnya atau topik-topik yang kita pelajari adalah berkenaan dengan feasibility study, appraisal dan pendanaan proyek terkait dengan hal-hal di luar politik, ya, di luar politik consideration. Baik, saya kira sekian saja. Sampai jumpa di episode berikutnya. Salam.